Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Dafa Firzatullah NIM 1913005 akan menjelaskan tentang pengertian teori konsumsi. Kata konsumsi berasal dari Inggris yaitu consumption. Konsumsi adalah pembelanjaan atas barang-barang dan jasa-jasa yang dilakukan oleh rumah tangga dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, yang mana barang tersebut diperoleh dari produsen dan dalam jangka waktu tertentu. Menurut Irving Fisher, teori konsumsi adalah pertimbangan yang dilakukan seseorang untuk melakukan konsumsi berdasarkan kondisi pada saat ini dan kondisi yang akan datang. Prinsip teori konsumsi: 1. Barang. Apabila barang yang dikonsumsi mempunyai sifat semakin banyak, akan semakin besar manfaatnya. 2. Utilitas adalah manfaat yang diperoleh seseorang karena ia mengkonsumsi barang. Dengan demikian, ukuran manfaat kepuasan bagi seorang karena mengkonsumsi barang. 3. Pada teori utilitas berlaku hukum manfaat yang makin menurun. 4. Pada teori utilitas berlaku konsistensi preferensi. 5. Dalam teori utilitas dikatakan bahwa konsumen mempunyai pengetahuan yang sempurna berkaitan dengan keputusan konsumsinya. Tujuan konsumsi. Tujuan dari konsumsi sendiri adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup secara langsung. Penggunaan terhadap barang atau jasa di luar tujuan tersebut bukan termasuk disebut kegiatan konsumsi. Selain itu, tujuan konsumsi adalah mengurangi nilai guna barang atau jasa secara bertahap, kemudian menghabiskan nilai guna barang sekaligus. 3. Memuaskan kebutuhan secara fisik. 4. Mempertahankan status sosial. 5. Memuaskan kebutuhan rohani. 6. Mendapatkan keseimbangan hidup. 7. Mempertahankan status keturunan. 8. Menjaga keamanan dan kesehatan. 9. Memberikan bantuan kepada orang lain. 10. Keinginan untuk meniru demonstration effect. Kemudian pendekatan perilaku konsumen. Perilaku konsumen adalah setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, ataupun orang lain yang tidak diperdagangkan. Pendekatan perilaku konsumen dibagi menjadi dua, yaitu 1. Pendekatan kardinal, disebut juga dengan pendekatan marginal utility, yang didasarkan pada asumsi bahwa tingkat kepuasan yang diperoleh konsumen dari hasil konsumsi suatu barang dapat diukur dengan satuan tertentu. 2. Pendekatan ordinal, yaitu sebuah pendekatan yang daya gunanya suatu barang tersebut tidak diukur. Konsumen cukup mengetahui urutan tinggi rendahnya daya guna yang diperoleh dari mengkonsumsi sekelompok barang tersebut. Kemudian akan dijelaskan oleh Ini adalah ciri-ciri barang konsumsi, yaitu 1. Barang tersebut memiliki manfaat, jumlah dan ukuran yang digunakan akan habis sekaligus atau habisnya secara berangsur-angsur. Kemudian yang kedua adalah barang konsumsi digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup secara langsung seperti cangkul, mesin, traktor. Jika blender tidak termasuk dalam konsumsi tetapi masuk ke golongan produksi. Yang ketiga adalah barang konsumsi tersebut merupakan barang ekonomi yang diperoleh dari pengorbanan. Jika barang tersebut diperoleh secara gratis, maka bukan kategori barang konsumsi. Seperti apa contohnya? Yaitu berjemur di bawah terik matahari, menghirup udara oksigen, dan lain-lain. Yang keempat adalah barang yang dikonsumsi adalah barang yang buatan dari manusia. Selanjutnya adalah fungsi konsumsi. Fungsi konsumsi ini menunjukkan hubungan antara variabel pendapatan nasional Y dengan variabel pengeluaran konsumsi C. Rumusnya sebagai berikut. C sama dengan A plus BY. Keterangan. C. Consumption expenditure. Pengeluaran konsumsi. Besarnya pengeluaran konsumsi dipengaruhi secara positif atau searah oleh besarnya pendapatan, atau biasa disebut dengan Y. Artinya, semakin besar pendapatan, semakin besar juga konsumsinya. Pengeluaran konsumsi terdiri atas autonomous consumption atau BY kali A sama dengan autonomous consumption expenditure, pengeluaran konsumsi otonomi. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi teori konsumsi, yaitu terdiri dari 3 faktor, yakni faktor ekonomi, faktor non-ekonomi, dan faktor demografi.
faktor demografi. Faktor ekonomi adalah pendapatan rumah tangga, kekayaan rumah tangga, tingkat bunga, perkiraan tentang masa depan, dugaan masyarakat terhadap perubahan harga. Kesimpulan dari makalah ini adalah bahwa konsumsi adalah pembelajaran atas barang-barang dan jasa-jasa yang dilakukan oleh rumah tangga dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara langsung. Di luar tujuan itu tidak bisa disebut dengan konsumsi. Dan dalam melakukan kegiatan konsumsi, masyarakat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor ekonomi, non-ekonomi, dan demografi dalam suatu masyarakat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.